Cerita ini kiriman via DM. Tahun 2018, aku Day bersama ketiga temanku, Baeh, Enkek, dan Obeng sering bermain yang agak menantang. Kami berempat suka menguak sesuatu hal yang berhubungan dengan hal gaib. Kami berempat tinggal pada satu kampung yang sama. Kadang kami mencoba memanggil makhluk halus dari suatu tempat untuk kami tanya-tanyai. Dalam hal ini, kami memiliki peran masing-masing. Baeh yang jadi mediator, aku dan Enkek bagian bertanya, serta Obeng sebagai perantara. Makhluk halus akan dimasukkan ke tubuhnya. Suatu hari, kami mendengar kejadian orang ditabrak kereta yang melintas. Korban meninggal 3 orang, 2 laki-laki dan 1 wanita. Lokasi tertabrak sekitar 4 km dari kampung kami. Yang kami tahu, para korban adalah anak ABG yang pergaulannya kurang baik. Kami tahu dari Obeng, karena satu korban wanita adalah teman Obeng. Sebut saja wanita itu V. V merupakan seorang wanita remaja yang sudah salah pergaulan. Dia sering melakukan zina, meminum minuman keras dan pil koplo. Karena kami penasaran, kami mencoba bertanya pada teman-teman lain sekitar TKP. Apa penyebab kecelakaan itu dapat terjadi? Bahkan korban sampai meninggal 3 orang. Kata teman-teman waktu itu kejadian sekitar pukul 3 dini hari. Mereka tahu karena saat itu masinis langsung melapor ke stasiun terdekat. Dan polisi segera tiba di TKP. Di TKP ditemukan beberapa botol miras dan 1 motor. Rel kereta tempat kejadian ini agak jauh dari rumah warga, sekitar 1 km dari rumah warga terdekat. Di mana jalur rel kereta api ini kanan kirinya adalah lahan persawahan. Suatu malam, Baeh pergi ke rumah temannya yang berjarak sekitar 3 km dari kampung kami. Baeh berangkat sendiri ke rumah temannya pukul 8 malam dan pulang pukul 11 malam. Jalan pulang Baeh harus melewati sawah yang sepi. Sudah tidak ada kendaraan ataupun orang mencari belut di sawah. Suasana malam itu terasa berbeda, lebih dingin dan sunyi. Dari kejauhan, Baeh melihat sosok perempuan berada di pinggir jalan dan berjarak sekitar 100 meter. Dari pandangan Baeh, saat itu Baeh tidak pikiran yang buruk. Semakin dekat, perempuan itu tampak melambai meminta tumpangan. Namun Baeh merasa perempuan ini bukan orang, karena perempuan itu menunduk dan nampak darah di mukanya. Baeh hanya berlanjut pulang. Hari berikutnya, aku, Baeh, dan Enkek berkumpul dan berbincang di teras rumahku. Kami membicarakan hal-hal gaib dan peristiwa tabrakan kereta. Tak lama Baeh seperti melihat seseorang berdiri di jalan depan rumahku yang berjarak 4 meter dari kami duduk. Baeh mencium bau amis darah. Baeh terus memperhatikan dan menyuruh kami agar tidak berisik. Kemudian Baeh mengatakan kepada kami, "Itu ada cewek nangis, mukanya banyak darah, siapa ya?" Aku dan Enkek berpikir sebentar dan menyahut kata-kata Baeh. "Coba ditanya, dia itu hantu dari mana? Ada perlu apa ke sini?" Kemudian Baeh hening sebentar, mencoba berinteraksi dengan sosok hantu tadi. Lalu Baeh mengatakan, "Ini seperti roh orang yang baru saja meninggal, bukan hantu atau jin. Dia korban kecelakaan." Kami berpikir, siapa yang baru saja meninggal kecelakaan baru-baru ini? Enkek berasumsi sosok tadi adalah V yang tertabrak kereta belum lama ini. Karena sebagian masyarakat percaya sebelum 40 hari, arwah masih di dunia. Baeh pun menyahut, "Oh, mungkin benar. Kemarin mau ikut bonceng pas aku pulang dari rumah temen. Tapi pikir siapa kok mirip sama yang kemarin." Memang pada saat masih hidup, V seringnya di area kampung kami dan kampung TKP, sehingga V masih berkeliaran di area semasa hidupnya. Tiba-tiba Enkek memberi usul, "Coba besok kita panggil Obeng, kan Obeng kenal deket sama korban. Siapa tahu ada cerita tambahan."
besok langsung aja ke TKP. Kami pun setuju dengan usul Engkek. Secara kami juga penasaran. Keesokan harinya, selepas maghrib, Baeh, Engkek, dan Obeng sudah berkumpul di rumahku. Dan kami segera menuju TKP yang sudah kami rencanakan kemarin. Sesampainya di rel yang dekat dengan TKP, kami langsung memarkir motor dan berjalan kaki menuju TKP yang tidak terlalu jauh. Jalan menuju TKP, kami melewati sebuah bangunan stasiun tua, zaman penjajahan yang sudah tidak dipakai. Bangunan ini tidak begitu besar namun tinggi sekitar 8 meter. Dengan tembok tebal yang sudah berlumut dan sudah tidak beratap. Untuk menemukan titik pasti TKP, kami menggunakan penerangan melalui senter yang ada di HP. Setelah menemukan titik TKP yang pasti, kami menunggu waktu yang tepat untuk bermediasi sambil merokok. Setelah waktunya tepat, kami segera memulai mediasi untuk memanggil arwah V. Bae sebagai mediator segera memulainya. Sesaat Bae berkonsentrasi dan hening, mencoba memanggil arwah atau jin yang menyerupai korban V untuk dimasukkan ke perantara yaitu tubuh Obeng. Tak lama Obeng terdiam dan menunduk, pertanda sudah dirasuki. Bae mengatakan, V sudah masuk ke tubuh Obeng. Aku dan Engkek segera menjalankan tugas untuk menginterogasi Obeng yang sudah dirasuki. Assalamualaikum, ini siapa ya? Sakit di sini juga. Menangis sambil menunjukkan bagian tubuhnya yang sakit. Ini V bukan. Hanya mengangguk sambil menangis. Melihat itu Bae mengajak kami untuk membaca Al-Fatihah. Kami pun hening sekejap dan berdoa. Engkek melanjutkan pertanyaannya lagi pada Obeng yang kerasukan arwah V. Coba cerita, apa yang membuat kamu bisa tertabrak kereta di sini? Apa yang membuat itu terjadi? Malam itu habis sisa, kami bertiga di sini buat minum miras. Habis minum, melakukan hubungan intim layaknya suami istri. Selain miras, kami juga memakan pil-pil koplo, sehingga kami mabuk berat, antara sadar dan tidak sadar. Posisi saat itu, satu teman cowok tiduran antara 2 rel. Satu teman cowok lagi duduk di pinggir rel sambil nunduk, dan aku duduk di antara 2 rel membelakangi kereta yang akan datang. Kami seperti terlena karena pengaruh alkohol dan pil, hingga kami tidak mendengar kereta datang. Waktu kereta mendekat, aku melihat sorot lampu kereta dari belakang. Tapi aku tak mendengar, seperti ada yang menutup telinga membuat bunyi klakson tak terdengar. Perlahan aku bergeser, menengok ke belakang untuk menghindar. Tapi kaki terasa berat, seperti ada yang memegangi. Aku mencoba berdiri dan sampai ke rel sebelah kanan. Saat nengok, kereta sudah menghantam kami semua. Obeng yang dirasuki kemudian menghentikan ceritanya. Aku yang mendengar penuturan masih terdiam dan membayangkan kejadian pada ceritanya tadi. Tak terasa jam di HP sudah menunjukkan pukul 11 malam. Aku meminta Bae mengeluarkan sosok V yang merasuki Obeng. Tapi saat itu sosok V yang merasuki Obeng menggelengkan kepalanya sambil menangis. Kakiku sakit. Tolong bawa aku ke bangunan itu. Menunjuk bangunan stasiun tua yang sebelumnya kami lewati. Aku mengajak Engkek. Ya sudah, ayo Engkek, kita gotong. Aku dan Engkek mencoba mendirikan tubuh Obeng. Tapi Obeng masih duduk bersila. Saat kami angkat kakinya jadi menggantung. Oh itu, kaki V patah, makanya nggak bisa jalan. Saut Bae pada kami berdua. Maka mau tak mau kami mengangkat tubuh Obeng. Dengan cara mengangkatnya seperti anak kecil diangkat dari bawah ketiaknya. Dan kami mengantarkannya ke bangunan stasiun tua tadi. Setelah dekat dari bangunan itu, sekitar 1 meteran saja, tiba-tiba kaki Obeng lemas dan diam tidak menangis lagi. Kata Bae, sudah cukup sampai sini saja, dia sudah keluar dari tubuh Obeng. Beberapa saat Obeng sudah sadar dan nampak lemas.
energinya terkuras karena dirasuki. Sudah selesai ya? Capek banget ini. Mengusap keringatnya. Kami menyudahi penelusuran kami di TKP dan berberes untuk segera pulang ke rumah masing-masing. Malam berikutnya Mbah main ke rumahku. Seperti biasa, kami masih suka berbicara hal-hal gaib. Aku sering bertanya kepada Mbah tentang hal mistis. Lama berbincang, sampailah pembicaraan kami pada V, korban tertabrak kereta. Tiba-tiba Mbah diam. Aku membiarkan Mbah diam sebentar. Saat selesai aku mulai bertanya padanya. Kenapa Mbah? Ada yang datang. Sosok tinggi besar, matanya merah, berbulu tebal. Sepertinya dia dari stasiun tua itu. Mukanya seperti marah tapi ditanya tidak menjawab. Ya udah kalau gitu, kita ke rel dekat rumah saja. Jarak rel ke rumah sekitar 100 meter. Rel yang dekat rumah kami adalah rel jalur selatan Surabaya Jakarta. Mbah menjawab, "Ayo ke rel kereta. Mungkin ada yang mau disampaikan makhluk tadi. Sekalian panggil Engkek buat ikut." Setelah memanggil Engkek, aku, Mbah dan Engkek berjalan kaki menuju rel kereta. Saat itu Obeng tidak bisa ikut. Sesampainya di rel kami berdiskusi, siapa yang akan menjadi perantara, karena Obeng yang bisa jadi perantara saat itu tidak ikut. Ya udah, kamu aja Mbah, cuma kamu yang bisa, usulku pada Mbah. Mbah lalu duduk bersila, diam dan hening. Tak lama Mbah seperti berkecak pinggang sambil menggeram. Mau apa kalian? Assalamualaikum, ini siapa? Diam, nunjuk arah jauh sambil memukul dadanya. Ini penunggu stasiun. Seperti mengiyakan. Ada perlu apa ke sini? Saya tidak suka kalian ngomongin stasiun itu terus. Oh, maaf Mbah kalau gitu. Kami hanya penasaran dengan para korban. Tidak usah, tidak penting. Kalau boleh tahu, kenapa anak-anak itu bisa tertabrak kereta? Anak-anak itu sudah kurang ajar. Mereka sering minum miras di wilayahku, bermaksiat, berzina. Oh gitu Mbah. Apa Mbah memegangi V saat kejadian? Teringat cerita V yang merasa dipegangi. Biar mereka merasakan akibatnya. Sembarangan masuk ke wilayahku dan berbuat kotor di situ. Jadi ini gara-gara kamu juga ya, menahan V untuk menghindar dari kereta? Iya. Sudah, jangan ngomong terus. Aku gak suka kalian ngomongin kami lagi. Ya sudah Mbah, maaf sudah mengganggu. Setelah beberapa menit, Mbah terdiam. Kemudian membuka mata dan tersadar kembali. Kami menyudahi penelusuran kami tentang kecelakaan tertabrak kereta itu. Akhirnya kami mengetahui kejadian sebenarnya dari kecelakaan itu. Malam itu kami pulang tanpa rasa penasaran lagi. Oke teman-teman, ceritanya selesai sampai di sini. Bagaimana menurut kalian? Tuliskan di kolom komentar. Dan nantikan kisah-kisah horor selanjutnya tetap di channel Kisah Dedemit.